Kak, 2 minggu setelah Tante Juleha renovasi toko itu, tokonya malah nggak pernah dipakai. Cuma jadi gudang barang mereka aja. Kemarin, aku mau pinjem kunci toko, dia ketus banget. Terus dia ngatur, kalau kita mau pakai tokonya di bagian pojok paling kecil aja. Lebih parahnya lagi, kita sekeluarga difitnah udah jahat sama keluarga mereka, cerita ke orang-orang sekampung. Astagfirullah, bener-bener keterlaluan. Akhirnya, aku memutuskan untuk minta bantuan ke omku, kakak dari almarhum ayah. Maaf Bu, tolong Ibu kosongkan barang-barang Ibu di toko dan kembalikan kunci tokonya. Loh, ya nggak bisa. Itu kan toko udah dikasih ke saya. Ibu ada buktinya. Di sertifikat ini masih atas nama almarhum dan yang berhak atas toko tersebut adalah ahli warisnya. Kalau Ibu tetap bersikeras mengklaim toko itu, lebih baik kita lanjut ke pengadilan. Ya udah, saya akan mengosongkan toko itu. Tapi saya minta ganti rugi renovasi toko itu. Lah, siapa suruh Tante main renovasi-renovasi aja tanpa izin kami? Kami nggak ada minta toko itu direnovasi. Mereka pasti nggak ada uangnya itu mau ganti rugi. Istrinya almarhum itu kan kurang sedekah. Makanya yang tadinya ekonominya di atas sekarang bisa di bawah. Apa Tante? Tante tahu dari mana mamaku kurang sedekah? Apakah sedekah harus diumbar-umbar seperti Tante umbar-umbar menjelekkan keluarga kami, padahal kenyataannya tidak benar? Udahlah, gantiin aja uangnya, biar masalah ini cepat selesai. Jangan mah, hutang-hutang dia aja masih banyak dengan aku belum dibayar. Selama ini aku nggak pernah nagih, karena aku pikir dia orang yang baik. Ternyata dia orang yang nggak tahu diri. Nak, kamu yakin mau menikah dengan anak Pak Tejo? Iya, Pak. Bapak sebenarnya nggak dendam sama Pak Tejo, tapi Bapak takut kebencian Pak Tejo ke Bapak berimbas ke kamu nantinya. Kamu kan tahu, Bapak sama Pak Tejo sama-sama dagang bakso keliling. Tiap kita berpapasan, Pak Tejo sering maki-maki Bapak nggak boleh dagang di daerah situ, karena dagangan Bapak lebih rame. Pokoknya, Bapak nggak setuju kamu nikah sama anaknya si Bambang. Kamu kan tahu, Bambangnya itu sainganku. Bisa-bisanya kamu kepincut sama anaknya Bambang. Kayak nggak ada cewek lain aja. Pak, awalnya juga aku nggak tahu kalau dia anaknya Pak Bambang. Aku taunya pas sudah terlanjur cinta sama dia, Pak. Tolong Pak, restuin kami. Aku mau nikah cuma sama dia. Westo, Pak. Yang namanya rezeki dan jodoh sudah ada yang ngatur, Pak. Singkat cerita, kami pun menikah. Sejak kami menikah, perlahan-lahan sikap bapak mertuaku berubah menjadi lebih baik terhadap keluargaku. Kami pun sudah memiliki rumah sendiri. Saat aku hamil 8 bulan, ibuku sering ke rumahku untuk menemaniku dan membantuku di rumah. Nak, suamimu belum pulang? Belum, Bu. Katanya dia lembur, jadi pulang larut malam. Ya udah, ibu bermalam di sini aja ya. Ibu khawatir kalau suamimu belum pulang. Iya, Bu. Sampai aku melahirkan, ibuku selalu hadir untuk membantuku. Tapi seminggu setelah aku melahirkan, tiba-tiba ibuku tidak pernah datang lagi ke rumahku. Halo Bu, Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak. Alhamdulillah kalau gitu. Aku pikir Ibu sakit karena udah 1 minggu gak ada ke rumahku. Kenapa Ibu gak pernah ke rumahku lagi? Oh, itu sebenarnya... Ai, suami kamu udah gajian kan? Kirimin nenek sama tante uang ya. Halo, Ai. Kirimin mama uang ya. Suami kamu udah gajian kan? Maaf, Mah. Aku tanya suami aku dulu ya. Kenapa? Mama dan nenek kamu minta uang lagi? Iya, Mas. Padahal dulu kamu ditelantarkan sama mama kamu. Nenek dan tantemu pun tak peduli dengan kebutuhan hidupmu dulu. Aku mau ikut. Gak bisa, Nak. Udah, pokoknya kamu tinggal sama nenek dan tante di sini. Enak aja langsung makan. Kalau mau makan, selesaikan dulu kerjaan rumah. Betul itu, kerja dulu baru makan. Mama bapakmu aja gak ada yang mau bawa kamu. Jadi kalau mau tinggal di sini, kamu jangan nyusahin. Ya udah, nanti biar aku yang ngomong sama mereka. Iya, Mas. Ai, bener-bener ya kamu itu, gak tahu terima kasih.
Gak mau ngasih uang sama sekali semenjak punya keluarga baru. Ayi, aku udah ngelahirin kamu. Gak ada sama sekali balas budi muka aku. Udah sayang, gak usah ditanggepin. Mereka gak pernah peduli dengan luka masa kecilmu dulu. Dan sekarang, izinkan aku untuk bahagiain kamu. Masya Allah, makasih ya mas. Ya, setelah luka yang aku lewati dengan kesabaranku selama ini, mungkin inilah kabar gembira yang sudah Allah siapkan untukku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sekarang engkau karuniakan hamba keluarga yang hangat dan menyayangiku. Mas, Ayi mau lahiran. Karena kamu gak bisa nengokin ke sini, seenggaknya kamu kirimin uang buat dia. Ya gak bisa lah, keperluan kita di sini juga banyak. Maaf ya, Mas gak bisa kirim uang. Pa, minggu depan aku mau nikah. Papa bisa kan pulang buat jadi wali nikah aku? Kalau anakmu mau kamu jadi wali nikahnya, anakmu harus bayar uang 3 juta, Pak. Maaf nak, Bapak bisa hadir jadi wali nikah kamu. Tapi kamu harus kasih uang 3 juta ke Bapak. Apa, Pak? 3 juta? Udah dek, gak usah ngarapin Bapak. Dari dulu Bapak emang gak pernah ada buat kita. Bapak udah lupa sama kita. Bapak udah diguna-guna sama pelakor itu. Makanya Bapak nurut banget sama dia. Halo, Ayi, kamu yang kuat ya. Bapakmu udah meninggal. Apa, Om? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan meninggalnya, Om? Tadi malam, habis Isya. Ya Allah, kok tega banget istri Bapak nggak ngabarin kami. Tega kamu, Mbak, nggak ngabarin kami kalau Bapak udah meninggal. Mungkin kalau teman Bapak nggak ngabarin, kita anak-anaknya nggak bakal tahu. Mbak, mana sertifikat rumah almarhum Bapak? Kita mau ngurus pembagian harta warisan. Loh, sertifikat rumah ini dicuri sama adikmu. Dia kira aku nggak lihat apa? Waktu kita sibuk 3 hariannya bapakmu, adikmu diam-diam masuk ke kamarku untuk mengambil sertifikat rumah itu. Oh kak, kok baju aku belum dicuci sih? Aku mau pakai loh malam ini. Kamu punya tangan kan? Ya kamu cuci sendirilah. Masa aku terus yang nyuciin? Sampai celana dalammu ada darahnya juga aku yang nyuciin. Apa kamu nggak malu? Mau sampai kapan kamu kayak gitu? Mah, itu istrinya kakak. Masa baju aku nggak dicuciin? Terus juga dia belum masak jam segini. Kita udah kelaparan. Kamu ini jadi menantu males banget ya. Kenapa baju anakku nggak kamu cuciin? Anakku juga kamu bikin kelaparan, nggak dikasih makan. Iya. Bu, Manda itu bukan anak balita lagi yang apa-apa harus selalu disiapkan. Dia kan punya tangan dan kaki. Ya dia gerak lah. Kalau mau aku cepat beres masak, ya dibantulah aku di rumah ini. Tiap pagi aku bangunin adiknya Manda sekolah. Cucian baju banyak, cuci piring, beresin rumah sambil ngomong anak. Aku nggak pernah dibantu. Giliran aku lambat masak malah dimaki-maki. Mah, aku diusir sama Kak Brian. Istrinya adu domba aku sama Kak Brian. Apa? Ayi, kamu benar-benar keterlaluan. Teganya kamu usir adik iparmu. Maaf Bu, Manda udah 3 hari nggak pulang sama sekali. Dia juga sering keluyuran malam dan baru pulang subuh. Jadi Mas Brian udah nggak tahan lagi, akhirnya diusir. Alah, pasti kamu yang udah adu domba Manda dengan kakaknya kan? Lagian juga, ya namanya anak muda emang masa-masanya suka main. Bu, tapi Manda ini keluyurannya sering mabuk-mabukan sama cowok. Biasa aja itu, ibu juga dulu begitu. Yang penting bisa jaga diri. Astagfirullah. Maaf ya Bu, aku udah gak tahan ngurusin Manda sama adiknya. Lebih baik mereka ikut ibu aja di kampung.